Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Felix dan partner gue Crescent di podcast kali ini. Halo. Wah, udah hampir sebulan nih ya kita nggak upload apa-apa. Semoga masih pada setia ya dengerin podcast kita. Bener banget tuh. Oh iya, di podcast kali ini juga kita bakal kedatangan 2 orang lagi nih yang bakal nemenin kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, halo Angga dan Noval. Gimana nih kabar kalian? Halo, kabar gue baik sih. Baik dong, gimana nih kabar lu pada? Kebetulan hari ini baik-baik aja sih, cuman agak ngantuk dikit aja. Oke deh, dari tadi tuh kita cuma nanyain tentang kabar doang ya. Tapi sebenarnya hari ini tuh kita mau bahas apa sih? Jadi, hari ini kita bakal bahas mengenai topik transformasi digital dalam 1 dekade terakhir nih. Nah, kira-kira dari Angga sama Nova sendiri udah tahu belum nih terkait transformasi digital? Tahu dong. Tapi transformasi digital yang terjadi selama 1 dekade ini kan lumayan banyak ya. Ini kita mau bahas transformasi digital dari perusahaan mana nih? Iya nih, spill dong biar kita nggak terlalu ngangong-ngangong lah istilahnya. Oke, gue spill deh. Jadi di podcast hari ini tuh kita bakal bahas terkait transformasi digital dari perusahaan Samsung nih. Dari kalian berdua pasti ada yang gadgetnya dari Samsung kan? Tadi gue lihat sih HP-nya Nova mereknya Samsung ya pas di balik belakangnya. Waduh, ketahuan. Iya nih, kebetulan HP gue yang sekarang juga mereknya Samsung. Sama beberapa alat elektronik di rumah juga pakai merek yang sama. Pecinta Samsung banget ya teman kita yang satu ini. Kalau Angga sendiri gimana nih? Ada pakai alat elektronik juga nggak dari Samsung? Kebetulan kalau gue lebih prefer pakai produk sebelah sih. Jangan bilang produk dari merek yang inisialnya I ya. Iya nih. Oke, kayaknya untuk topik ini jangan kita lanjut kali ya. Takutnya kita malah jadi keterusan ngomongin merek sebelah nih. Ya nih kita langsung aja kali ya bahas tentang transformasi digital yang dijalani sama Samsung. Yang dimana awalnya mereka tuh berupa perusahaan hardware, tapi sekarang udah jadi pemain besar di ekosistem digital global. Bisa dibilang ini topik yang cukup menarik ya di zaman sekarang, karena perkembangan teknologi yang berjalan dengan pesat. Betul banget Felix, topik ini tuh menarik karena banyak banget perusahaan teknologi besar yang nyoba buat transformasi digital. Tapi nggak semuanya berhasil loh. Sedangkan Samsung ini udah melalui transformasi digital sejak 2015 sampai sekarang. Setahu gue ya, Samsung kan cuman perusahaan dengan bisnis di bagian hardware. Kayak misalnya smartphone, TV, sama semikonduktor. Dan sampai sekarang pun juga masih sama nggak sih? Bisnisnya tetap berfokus di penjualan smartphone, TV, sama semikonduktor aja. Statement lu nggak salah bro, meskipun Samsung tetap jual hardware kayak yang lu sebutkan tadi, tapi semenjak 2015 akhirnya mereka berani buat ngelakuin pergeseran strategi besar-besaran. Pergeseran strategi besar-besaran, maksudnya yang kayak gimana tuh? Nah, untuk lebih jelasnya bakal kita bahas bareng-bareng nih. Kira-kira yang bakal kita bahas hari ini tuh lumayan panjang ya, karena kita tuh bahas dari berbagai sisi, terkait strategi awal, terus teknologi yang digunakan, perubahan di pabrik dan operasional, terus hasil bisnisnya, sampai tantangan sama pelajaran yang bisa kita ambil. Wih, banyak juga, seru nih pasti. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan pertama aja deh, tapi gue mau nanya dulu ke kalian. Kalau menurut kalian, kenapa Samsung ngerasa kalau mereka perlu ngelakuin digitalisasi dalam skala sebesar itu? Kalau kita lihat awalnya, dorongan digitalisasi Samsung itu kayaknya datang dari beberapa faktor deh. Salah satunya tuh karena ada tekanan kompetisi global. Nah, market smartphone sekarang kan makin beragam. Terus merek lain kayak Apple, Huawei, Xiaomi itu semuanya bisa dibilang punya kekuatannya tersendiri. Betul banget, karena itu jadinya Samsung sadar kalau mereka harus punya value proposition yang lebih dari sekedar spesifikasi perangkat. Nah, yang mereka butuhin tuh berupa
pengalaman digital yang menyeluruh gitu. Kalau menurut gua, selain karena adanya kompetisi itu, ada juga faktor yang disebabin sama konsumen sih. Kayak keinginan konsumen kan sering berubah-ubah ya, seiring berjalannya waktu. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, jadi orang-orang mulai terbiasa dengan layanan digital. Mulai dari pembayaran non-tunai, smart home, sampai asisten AI. Kalau para konsumen ini nggak ikut beradaptasi, ya mereka bakal tertinggal. Beberapa hal yang kalian sebutin tuh tadi benar semua. Tapi menariknya tuh ternyata dari sisi internalnya juga ada motif yang kuat yang akhirnya bikin Samsung tuh mau ngelakuin perubahan besar-besaran dengan transformasi digital loh. Loh, kenapa tuh? Baru tahu gue kalau ada faktor internalnya juga. Yah, Crash, lu hostnya masa nggak tahu sih? Maklumin aja lah, Vel. Gue kan manusia, bukan nabi. Oke, gua jelasin ya. Jadi Samsung tuh pengen ningkatin efisiensi pabrik dia, nekanin downtime mesin dia, sama memangkas biaya operasional. Makanya akhirnya dia tuh mulai ganti strategi deh. Oh iya, faktornya ini tuh juga sejalan dengan konsep industri 4.0 loh. Oh alah, keren juga ya Samsung. Mereka udah mikirin gituan mulai dari tahun 2015. Padahal tahun segitu kayaknya pabrik-pabrik masih banyak yang lebih prefer manual gitu nggak sih? Betul banget. Setahu gua Samsung tuh mulai masuk ke layanan digital gitu nggak sih? Kayak Samsung Wallet, SmartThings, sama Samsung SDS. Itu semua kan bisa dibilang ciptaan Samsung ya. Otomatis kalau orang-orang pakai itu jadinya pendapatannya masuk ke Samsung juga kan? Hal itu bisa jadi sumber cuan yang baru buat Samsung. Nah iya bener banget gak? Faktor lainnya tuh kayak yang Angga sebutin tadi, yaitu karena Samsung tuh mau cari sumber pendapatan yang baru dengan cara luncurin layanan digital gitu. Secara strategis, berarti tujuan Samsung tuh mau bangun loyalitas pelanggan lewat ekosistem digital yang terintegrasi ya. Jadi para penggunanya tuh nggak cuma beli HP aja, tapi mereka juga pakai semua layanan yang ada di dalamnya. Yes, bener banget Val. Dua orang tamu kita kayaknya hari ini udah paham banget ya sama topik yang kita bahas hari ini, Crash. Iya nih, emang gak salah pilih bintang tamu kita. Oke deh, kalau gitu gue mau rangkum dulu kali ya dari pembahasan kita tadi. Jadi, untuk strategic travel perusahaan Samsung sendiri antara lain itu karena adanya kompetisi global, perubahan perilaku konsumen, efisiensi operasional, diversifikasi revenue, sama kepatuhan pada standar global. Nah, semua ini tuh terdiri dari kombinasi antara faktor eksternal sama faktor internal, yang dimana pada akhirnya bikin digitalisasi ini sebagai suatu keharusan bagi Samsung, bukan pilihan. Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin soal eksekusi digitalisasi nih, yang dimana teknologi tuh pastinya jadi fondasi utamanya. Karena dari tahun 2015, Samsung tuh benar-benar masif dalam adopsi teknologi baru. Nah, contohnya saat itu Samsung mulai pakai MST pada Samsung Pay. Ini tuh merupakan teknologi magnetik yang bahkan bisa digunakan di mesin lama yang belum ada NFC-nya. Tapi seiring berjalannya waktu, sistem ini tuh berevolusi jadi Samsung Wallet. Tepatnya di tahun 2022 sampai 2023. Setelah evolusi ini, Samsung Wallet bukan cuma jadi alat bayar aja, tapi juga bisa jadi tempat penyimpanan tiket, kartu, hingga kunci digital. Jujur, gue baru tahu ternyata dulu tuh namanya Samsung Pay toh. Kirain dari awal namanya udah Samsung Wallet. Fix sih, Naufal baru jadi pengguna Samsung akhir-akhir ini ya. Oke, kita lanjut. Kalau dari sisi manufaktur, Samsung mulai bangun smart factory dengan jaringan private 5G. Jadinya tuh semua mesin dan sensor Internet of Things bisa komunikasi secara real time.
Selain itu, Samsung juga pakai sistem digital twin, yang dimana sistem ini juga memungkinkan mereka buat memantau kondisi pabrik tanpa harus turun tangan langsung ke lapangan. Seru dong kalau gitu, nggak perlu lakuin visit rutin ke sana tapi tetap bisa dapat update tentang kondisi pabriknya. Betul banget, namanya juga Smart Factory ya kan? Iya, setahu gua tuh Samsung ada anak usahanya juga nggak sih di bidang IT? Kalau nggak salah namanya Samsung SDS deh. Iya ada Val. Samsung SDS tuh ngembangin platform bernama Nextplan dan Selo. Nah, Selo ini tuh menarik banget karena dia menggabungkan antara AI sama blockchain buat melacak logistik sama minimalkan resiko dalam supply chain. Kalau diperhatiin sih strategi Samsung tuh holistik ya. Dari sisi pelanggan, mereka punya wallet, AI, sama SmartThings. Terus dari sisi internal mereka ada pabrik dan supply chain yang udah terkoneksi sama digital. Jadi semuanya kayak saling mendukung gitu. Bener tuh, bahkan Samsung tuh juga ngintegrasiin generatif AI untuk analisis produksi sama keamanan operasional teknologi mereka loh. Jadi transformasinya tuh bukan hanya di bagian permukaan aja, tapi sampai ke jantung operasionalnya juga. Kalau dilihat dari skala perusahaan yang sebesar Samsung gini sih, menerapkan semua itu jelas bukan hal gampang ya. Untungnya mereka menghadirkan infrastruktur kayak 5G dan cloud, jadinya mereka bisa menciptakan sinergi antara bisnis konsumen dan bisnis enterprise. Ada yang menarik lagi loh dari Samsung. Jadi Samsung tuh nggak cuma beli teknologi aja, tapi mereka juga mengubah cara kerjanya di dalam perusahaan. Betul. Misalnya nih, sistem produksi lama mereka tuh linear dan terpisah antar divisi. Tapi setelah digitalisasi, akhirnya semua berubah jadi sistem mesh, yang dimana semua bagian produksi bisa saling berkomunikasi lewat IoT. Tadi kan gue sempat bilang ya kalau dari tahun 2015 tuh mostly pakai pekerja manual gitu. Terus seiring berjalannya transformasi digital yang dilakuin, apakah Samsung tetap pakai pekerja manual atau udah mulai shifting pakai teknologi juga? Pertanyaan bagus tuh Val, tebakan lo bener banget. Sekarang pekerjaan repetitif yang dulu dikerjain sama pekerja manual udah mulai diganti pakai robot dan sistem otomatis. Tapi tetap aja ya, manusia masih memiliki peran yang lebih besar di sini. Misalnya buat kontrol kualitas sama ngambil keputusan yang berbasis data. Oh alah, begitu. Gue jadinya ikutan lebih paham juga nih. Tapi emang tenaga manusia tetap nggak bisa digantiin sih buat beberapa tugas krusial yang mungkin butuh pemikiran manusia. Betul banget Angga. Kalau tadi kan kita bahas dari sisi internal alias dari sisi factory-nya ya. Nah, kalau dari sisi pelanggannya tuh Samsung juga mengubah proses transaksi mereka loh. Dulunya kan mereka pakai kartu fisik nih, tapi sekarang bisa lewat smartphone aja. Nah, untuk sistem keamanannya sendiri juga pakai Knox dan tokenisasi. Jadi lebih aman dan gak ribet. Gua mau tambahin terkait ini nggak? Mungkin lebih ke sharing aja sih, karena gua udah pakai sistem ini. Boleh banget dong, Naufal. Siapa tahu abis ini jadi banyak yang mau beli Samsung. Terus lo jadi brand ambassadornya deh. Bisa aja bro. Oke, jadi gini nih, dari Samsung sendiri tuh dia udah gabungin layanan wallet dia sama SmartThings ke dalam satu ekosistem. Jadi misalnya nih, gue lagi pergi terus kelupaan matiin AC di kamar. Nanti AC-nya bakal otomatis mati karena gue udah bisa atur lewat layanan Samsung Wallet tadi. Wih, canggih banget dong ya. Jadinya nggak perlu balik ke rumah dulu buat matiin AC-nya.
Betul banget. Gimana? Gua udah cocok jadi BA Samsung belum? Kayaknya cocok sih. Oke, mungkin gue juga mau nambahin dikit kali ya. Selain itu, Samsung juga ada restrukturisasi organisasi internal mereka supaya bagian IT, operasional, sama layanan digital mereka gak lagi bekerja sendiri-sendiri. Jadi koordinasi lintas divisinya jadi lebih cepat dan efisien gitulah. Bagus sih kalau kayak gitu. Jadinya kan kalau ada apa-apa sama sistemnya, mereka bisa gercep buat handle tanpa takut jawabannya beda-beda antar divisi. Kalau diperhatiin ya, transformasi digital yang dilakuin Samsung tuh hasilnya cukup signifikan loh. Misalnya kayak Samsung Pay dan Wallet sendiri yang udah nyatat lebih dari 1,3 miliar transaksi global di 24 pasar yang berbeda. Terus efisiensi operasional di pabrik Samsung juga jadi meningkat drastis karena adanya penggunaan IoT sama AI. Jadinya downtime mesin bisa lebih berkurang, terus energinya bisa lebih efisien, serta outputnya pun juga ikut meningkat. Sebelumnya juga kita sempat bahas kalau Samsung tuh ada manfaatin Cello buat ngegabungin AI sama blockchain. Nah, hal ini bikin supply chain dari Samsung sendiri itu lebih tangguh. Soalnya sistem dari Cello itu bisa ngebantu deteksi resiko logistik yang real time dan menyesuaikan rute pengiriman secara otomatis. Samsung keren juga ya, tapi dari tadi kan kayaknya kita bahasnya hasil untuk Samsungnya sendiri. Kalau hasil untuk pelanggannya sendiri kira-kira ada nggak sih? Oke, kalau dari sisi pelanggan sendiri itu Samsung kan ada nyediain layanan kayak Galaxy AI dan SmartThings. Nah, kedua hal ini tuh bantu bikin experience lebih personal lagi. Misalnya seperti fitur Live Translate dan Note Assist yang bisa membantu produktivitas sama komunikasi global. Oh alah, berarti dari sisi pelanggan Samsung lebih kayak ngasih personal experience gitu ya? Bener banget. Dari Crescent kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak terkait hasil transformasi digital yang dilakuin Samsung? Ada dong. Mungkin kalau dari gua sendiri mau nambahin dari segi merek kali ya. Nah, Samsung sendiri tuh sekarang mulai bergeser dari title pembuat hardware jadi ke ekosistem digital inovator. Nah, hal ini tuh termasuk penting karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang berjangka panjang. Bisa dibilang sih dari transformasi digital ini jadinya Samsung upgrade title perusahaan mereka. Oh iya, dari tadi kan kita bahas dampak yang dirasain sama perusahaan dan pelanggan ya. Kalau untuk karyawannya sendiri, apakah mereka juga ada ngerasain dampaknya? Oke, pertanyaan yang bagus, Val. Bagi karyawannya sendiri juga mereka ngerasain dampak yang lumayan besar loh. Adanya transformasi digital tuh jadinya banyak karyawan yang dilatih ulang untuk lebih memahami sistem AI dan IoT. Tapi di sisi lain ada beberapa pekerjaan manual yang jadinya tergantikan sama otomatisasi. Tapi dari sini jadinya muncul peluang untuk jenis pekerjaan baru nggak sih? Karena mereka kan jadi butuh data engineer, operation system digital, dan spesialis keamanan. Betul banget, Val. Tapi meski dampak yang dirasain tuh lumayan signifikan, tentu aja ada tantangannya sendiri buat Samsung. Salah satunya tuh yang paling sering dibahas itu tentang kegagalan Bixby. Bixby. Bixby itu apa ya? Bixby itu semacam AI juga, tapi khusus buat user Samsung gitu. Betul banget. Emang Naufal nih user Samsung sejati ya. Jadi, Bixby tuh sempat nggak diterima di market karena kalah populer dari Google Assistant. Nah, bahkan sempat tuh waktu itu ada desas-desus kalau misalkan Bixby mau diberhentiin sekitar pada tahun 2020 kemarin. Bixby ini tuh jadi salah satu contoh kalau nggak semua inovasi digital tuh bisa langsung sukses.
Kadang butuh waktu lebih dan strategi diferensiasi yang lebih jelas. Iya banget. Selain itu, biaya investasi mereka juga sangat besar. Kira-kira sekitar 22 miliar dolar deh. Jadi kalau nggak dikelola dengan roadmap yang jelas, nantinya tuh bisa jadi beban keuangan bagi Samsung. Selain itu, ada tantangan lainnya nggak? Ada dong. Contoh lainnya tuh ada masalah dalam hal integrasi antara sistem lama dengan sistem yang baru, karena sistem ERP dan mesh tradisional tuh nggak mudah disambungkan ke sistem AI dan IoT yang modern. Biasanya kan kalau perusahaan ngelakuin perubahan yang berhubungan sama sesuatu yang berbau digital gitu bakal bersangkutan sama keamanan cyber gitu ya. Nah, kalau Samsung ngalamin tantangan dalam hal keamanan cyber ini atau justru keamanan cyber mereka aman banget? Tentunya keamanan cyber juga jadi salah satu tantangan yang dihadapi sama Samsung. Soalnya kan makin banyak sistem yang terhubung kan. Jadi resiko ada kebocoran data pun juga makin gede. Samsung SD sendiri bahkan sampai harus bikin solusi khusus buat keamanan operasional teknologinya untuk mengatasi hal itu. Oh, ternyata keamanan cyber ini menjadi tantangan yang lumrah ada di setiap perusahaan ya. Selain itu ada lagi kah tantangan yang dihadapi sama Samsung? Kebetulan ada satu lagi nih, yaitu terkait resistensi internal. Beberapa karyawan Samsung jadi takut kehilangan pekerjaannya, jadi mereka harus menjalankan program reskilling dan komunikasi internal yang intensif, supaya proses transisi berjalan dengan lancar dan mereka tetap dapat mempertahankan posisi mereka. Kalau kita perhatiin dan bandingin kondisi perusahaan Samsung sebelum dan sesudah dilakuin digitalisasi itu perubahannya terasa banget ya. Iya banget, soalnya sebelum tahun 2015 kan Samsung tuh murni perusahaan hardware ya, terus produksinya masih manual. Proses pembayaran yang bisa dilakuin sama pelanggan juga bisanya cuma dalam bentuk kartu fisik atau tunai doang, dan gak ada integrasi antar produk. Nah, sedangkan sekarang semuanya udah berubah nih. Dimulai dari proses pembayaran yang bisa dilakukan secara digital lewat wallet, pabrik Samsung yang otomatis dengan 5G, terus proses supply chain yang memanfaatkan blockchain, serta produk yang saling terhubung lewat SmartThings. Berdasarkan diskusi kita dari tadi, perubahan yang terjadi di Samsung kayaknya bukan cuma terkait efisiensinya aja ya, tapi juga berkaitan dengan cara mereka membangun hubungan sama para pelanggannya. Dengan adanya perubahan ini, Samsung jadi bisa lebih dekat sama pengguna karena semua layanannya terhubung dalam satu ekosistem. Nah, setelah kita bahas semua tantangan dan perubahan besar yang dialamin Samsung, sekarang gue penasaran deh. Sebenarnya apa aja sih solusi yang mereka terapin biar proses digitalisasinya tuh tetap berjalan lancar, terus berkelanjutan? Wah iya, bener juga tuh. Karena kalau dilihat dari skalanya, nggak mungkin kan Samsung cuma ngandelin teknologi doang tanpa strategi jangka panjang. Setahu gue sih salah satu solusi yang mereka lakuin tuh lewat penguatan ekosistem internal dulu. Jadi bukan langsung fokus ke produk yang kelihatan di luar, tapi ngebangun fondasi kuat dari dalam, mulai dari integrasi data, pelatihan karyawan, sampai kolaborasi antar divisi. Iya, dan gue sempat baca juga kalau Samsung tuh punya program Smart Factory Initiative buat bantu digitalisasi pabrik kecil dan menengah yang menjadi partner mereka. Jadi bukan cuma mereka sendiri yang maju, tapi juga ngajak rantai pasoknya buat ikut digitalisasi. Itu keren banget sih, karena kalau partner mereka juga paham digital, otomatis seluruh ekosistem bisnisnya jadi lebih efisien dan adaptif.
Gak ada lagi tuh istilah bottleneck gara-gara salah satu pihak yang masih manual. Selain itu, Samsung juga mulai fokus ke sustainability. Jadi, teknologi digitalnya bukan cuma buat efisiensi biaya aja, tapi juga buat nurunin emisi karbon lewat sistem energi pintar sama manajemen limbah digital. Wah, berarti arah digitalisasinya bukan cuma ke profit ya, tapi juga ke planet. Keren banget. Gua rasa ini salah satu contoh perusahaan besar yang ngerti konsep triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Gue juga suka cara Samsung adaptasi ke tren AI terbaru. Mereka tuh nggak cuma bikin AI di level user kayak Galaxy AI aja, tapi juga nerapin AI buat keamanan, riset material baru, sampai prediksi kerusakan mesin sebelum rusak beneran. Jadi preventif banget gitu. Bener, dan buat ngatasin masalah resistensi internal yang sempat kita bahas di segmen sebelumnya, mereka tuh juga ngejalanin program reskill dan upskill. Jadi karyawan lama dikasih kesempatan belajar skill baru biar tetap relevan. Terus yang menarik lagi tuh Samsung juga mulai gandeng universitas sama startup buat riset bareng loh. Jadi mereka nggak nutup diri, tapi ngebuka kolaborasi biar ide-ide inovatif bisa terus masuk. Kalau dipikir-pikir, solusi mereka ini tuh nggak berdiri sendiri ya. Semuanya saling nyambung dan dibangun kayak ekosistem juga, baik dari internal, eksternal, sampai SDM. Setuju banget. Menurut gua langkah-langkah kayak gini tuh bisa banget ditiru sama perusahaan lain di Indonesia. Mulai aja dari hal kecil kayak digitalisasi laporan, pelatihan karyawan, soal data, sampai kolaborasi lintas divisi. Betul banget, Val. Kadang orang mikir transformasi digital tuh harus langsung gede. Padahal kuncinya tuh ada di konsistensi dan roadmap yang jelas. Kalau udah ada arah dan komitmen, hasilnya pasti kelihatan dalam jangka panjang. Jadi bisa dibilang solusi yang dijalankan Samsung ini bisa jadi inspirasi buat semua sektor ya. Gak cuma buat perusahaan teknologi aja, tapi juga buat pendidikan, layanan publik, bahkan UMKM. Iya, karena intinya bukan cuma soal digitalisasi doang, tapi soal mindset buat terus belajar dan beradaptasi. Nah, setuju banget. Kayak kata pepatah, yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Wah, dalam banget tuh quote-nya, Val. Jadi intinya solusi yang diterapin Samsung tuh ngebuktiin kalau transformasi digital bakal berhasil kalau dibangun dari manusia dulu. Baru deh nanti teknologinya nyusul. Kalau gue coba nyimpulin seluruh pembahasan kita dari awal sampai akhir, perjalanan Samsung ini membuktikan kalau digitalisasi bukan cuma soal teknologi baru, tapi juga tentang perubahan budaya organisasi dan cara berpikir. Gue setuju sama lu, Vel. Transformasi yang dilakuin sama Samsung nih bisa dibilang berhasil ya. Karena mereka punya arah strategis yang jelas, terus mereka juga berani investasi dalam jumlah yang besar. Meskipun pastinya ada risiko yang perlu dihadapi juga ya. Terus menariknya tuh Samsung terus belajar dari kegagalannya mereka gitu. Contohnya kayak tadi Bixby. Dari Bixby itu Samsung belajar biar strategi produk berikutnya seperti Galaxy AI bisa jauh lebih relevan dengan para pelanggan. Dari proses transformasi digital yang dilakuin Samsung ini, kita jadi dapat banyak pelajaran yang mungkin terkesan sederhana tapi penting, yaitu transformasi digital itu prosesnya panjang banget. Bener-bener butuh waktu, kesabaran, sama komitmen untuk bisa berubah secara menyeluruh. Betul banget. Wah, gak keras ya, ternyata kita udah lumayan lama juga ngebahas tentang perusahaan Samsung. Iya nih, makasih banyak loh buat Angga sama Noval yang udah nyempetin waktunya buat join kita di podcast kali ini. Oh nggak apa-apa kok, santai aja. Kita juga senang bisa ikutan nimbrung di podcast hari ini.
Bener banget, dari podcast hari ini kita jadi tahu lebih dalam lagi terkait transformasi digital khususnya di perusahaan Samsung. Oke deh, kalau gitu makasih ya teman-teman udah mau dengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.